Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi kita tentang bab puasa. Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullah, beliau mengatakan, wa faraidus shaum arba'atu asya, an-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai. Wa faraidu wujubis shaum, ini tentang rukun puasa, Wa faraidu wujubis shaum, dan rukun puasa arba'atu asya, ada 4. Yang pertama an-niyatu, niat, wal imsaku 'anil akli wasyurbi. Kemudian yang kedua al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga wal jima'i, dan menahan diri dari hubungan intim, hubungan suami istri. Wa ta'ammudil qai, dan yang keempat adalah menahan diri dari muntah dengan sengaja. Jadi rukun puasa yang disebutkan oleh Abu Suja' di sini ada 4. Yang pertama an-niyah, niat. Kemudian yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga menahan diri dari jima'. Yang terakhir, yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari perkataan Abu Suja' ini, intinya ada 2 hal yang beliau sampaikan. Orang yang menjalankan puasa, dia wajib berniat dan wajib menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Jadi secara umum ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama, ketika seseorang berpuasa, dia harus berniat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan dan minum, menahan diri dari berhubungan dengan istri, kemudian menahan diri dari muntah dengan sengaja. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang perlu kita ketahui, pembahasan tentang niat, cara berniat. Maka apa itu niat? Seperti kita ketahui bahwa ketika kita melakukan suatu ibadah, maka harus didasari dengan niat, karena itu salah satu syarat akan diterimanya ibadah kita. Ketika kita beribadah tanpa didasari oleh niat, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita ingin berpuasa, maka penting kita ketahui kita harus berniat terlebih dahulu. Ya. Niat itu apa? Niat berarti al-qasdu, atau keinginan. Maka niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Dan perlu kita ketahui bahwa letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan. Tidak disyaratkan melafazkan niat dengan lisan. Berarti niat itu cukup di dalam hati saja. Ya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, Muhammad Al-Husni, beliau berkata, la yasihhu shaum illa bin niyyah lil khabar. La yasihhu shaum, puasa tidak sah illa bin niyyah, kecuali dengan niat. Lil khabar ini karena ada hadis yang mengharuskan hal itu. Ya, hadisnya apa? Hadisnya yang sama-sama sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sampai akhir hadis tersebut ya. Jadi amalan yang kita lakukan itu tergantung niat. Kemudian Muhammad Al-Hisni beliau melanjutkan di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, wa mahalluha al-qalbu. Nah, dan niat itu letaknya adalah al-qalbu, di dalam hati. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan an-nutqu biha, tidak disyaratkan apa? An-nutqu biha, dilafazkan bila khilaf ya, tanpa ada perbedaan pendapat ya. Sudah disepakati bahwa tidak disyaratkan niat berpuasa itu untuk dilafazkan ya. Jadi sekali lagi, la yasihhu shaum illa bin niyyah lil khabar, puasa tidak sah kecuali dengan niat karena ada hadis yang mengharuskan hal itu. Wa mahalluha al-qalbu, dan letak niat adalah di dalam hati. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan an-nutqu biha bila khilaf, untuk dilafazkan ya. Di dalam kitab yang lain ya, masih ulama Syafi'iyah ya, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat. Wa mahalluha al-qalbu, namun niat itu letaknya di hati. Wala takfi bil lisan qat'an, dan niat itu tidak cukup di lisan. Wala yustaratu talaffuz biha qat'an, bahkan tidak disyaratkan melafazkan niat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kan tetapi ya, disunnahkan untuk melafazkan niat di lisan bersama niat dalam hati. Ya, ini menurut mazhab Syafi'i ya. Menurut mazhab Syafi'i bahwa disunnahkan untuk melafazkan niat di lisan bersama dengan niat dalam hati. Maka niat sudah dianggap sah sebenarnya ya. Sudah dianggap sah niat itu dengan aktivitas yang menunjukkan keinginan untuk berpuasa seperti bersahur ya, atau menghalangi dirinya untuk makan, minum, dan jima ya. Jadi ini salah satu cara berniat. Ketika kita sudah memiliki niat untuk berpuasa, maka meskipun tidak dilafazkan oleh lisan kita, maka tidak apa-apa ya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hukum berniat puasa ya, berniat adalah wajib, dan puasa Ramadan tidak sah kecuali dengan berniat. Begitu pula puasa wajib atau puasa sunnah, puasa yang lainnya ya, puasa sunnah, maka tidak sah kecuali dengan niat ya. Jadi ini pembahasan kita kali ini tentang rukun puasa. Ada 4. An-niyah yang pertama, kemudian yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari jima, dan yang keempat menahan diri dari muntah dengan sengaja. Kemudian cara berniat, niat itu letaknya di dalam hati, tidak disyaratkan untuk dilafazkan ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i disunnahkan untuk dilafazkan beserta niat dalam hati ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.